Malam itu kota seakan tak pernah tidur. Lampu-lampu di sepanjang jalan remang-remang menyinari bayangan wanita-wanita berdandan menor yang berdiri di depan klub malam. Di antara mereka, ada satu sosok yang mencuri perhatian. Rani, perempuan berusia 27 tahun, berwajah ayu dengan sorotan mata yang menyimpan luka masa lalu. Rani bukan sembarang wanita penghibur. Ia dikenal banyak pelanggan karena sikapnya yang lembut, pintar merayu, dan tahu bagaimana memperlakukan pria. Namun, di balik semua itu, ia hanyalah seorang perempuan yang terluka, yang pernah dibuang keluarga karena dianggap aib, dan kini hanya bisa bertahan hidup dengan cara seperti ini. Rani tinggal di sebuah kamar kecil di lantai 2 rumah kosan di belakang klub. Kamarnya penuh dengan kosmetik murahan, cermin besar, dan pakaian-pakaian menggoda. Di dinding, tergantung sebuah foto tua dirinya bersama ibu yang sudah lama meninggal dunia. Satu-satunya kenangan indah yang tersisa dari masa lalunya. Malam itu, seperti biasa, Rani bersolek. Bibirnya merah menyala. Eyeliner tebal menghiasi matanya. Tapi ada kegelisahan di wajahnya. Semakin malam, semakin banyak gadis baru bermunculan. Mereka lebih muda, lebih cantik, dan lebih segar. Kalau terus begini, aku bakal tergeser. Gumamnya sambil mematut diri di depan cermin. Di klub, suasana hingar-bingar. Musik berdentum keras. Pelanggan datang dan pergi. Rani berusaha tampil percaya diri, melayani dengan senyum, tapi matanya terus melirik para pendatang baru yang mulai menarik perhatian langganannya. Seusai kerja, Rani pulang dengan rasa sepi yang menghantam. Di kamar, ia menyalakan rokok, lalu duduk memandangi bayangannya di cermin. Aku nggak mau kalah. Aku harus tetap jadi primadona di sini, katanya tegas. Saat itu, salah satu teman lama, Maya, datang berkunjung. Maya kini terlihat jauh lebih cantik dari sebelumnya. Kulitnya bersih, auranya mencolok, dan entah kenapa semua mata lelaki selalu menoleh ke arahnya. Aku pakai susuk, Ran, ujar Maya setengah berbisik. Susuk? Rani memicingkan mata. Iya, bukan yang sembarangan. Ini dari orang yang kuat. Sekali pasang, cowok manapun bakal tunduk sama kamu. Rani terdiam. Kata-kata Maya itu menusuk pikirannya dalam-dalam. Mungkin itu jalan pintas yang ia cari. Maya duduk santai di tepi ranjang sambil membuka bedak dan mulai merapikan riasannya. Wajahnya bersinar, tak hanya karena make up, tapi juga karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi terasa. Rani memperhatikannya dengan tatapan campur aduk antara kagum dan iri. Serius, susuk itu bisa bikin kamu segitu cantiknya? Tanya Rani dengan suara setengah percaya. Maya tersenyum tipis. Cantik sih relatif. Tapi auraku sekarang beda. Lelaki itu nggak cuma ngelirik. Ran. Mereka nempel. Mau bayar berapa aja asal bisa semalam sama aku. Ia meraih tas kecil dari balik jaketnya, lalu mengeluarkan sesuatu, sebuah kantong kain hitam kecil. Ini cuma salah satu jimat pelengkap, tapi yang utama itu ditanam di wajah dan dada. Ada mantranya. Harus malam Jumat Kliwon, dan harus siap mental. Soalnya bukan cuma kecantikan yang kamu dapat. Rani menelan ludah. Ucapan Maya terdengar seperti peringatan, tapi juga godaan. Orangnya siapa? Bisa aku temui? Bisik Rani, nyaris tanpa sadar. Maya menatapnya sebentar. Lalu ia menuliskan sesuatu di selembar tisu. Nama dan alamat. Ki Jagat, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota, di kawasan yang dikenal dengan aura mistis dan cerita-cerita menyeramkan. Kalau kamu serius, datanglah sendiri. Tapi jangan datang cuma karena pengen cantik. Ini bukan sulap biasa, Ran. Ini perjanjian, katanya sambil memasukkan lipstik terakhir ke dalam tas. Setelah Maya pergi, malam terasa makin dingin. Rani duduk termenung sambil menatap nama yang tertera di tisu itu. Di dalam hatinya, ada perang batin, antara logika dan keinginan, antara ketakutan dan harapan. Keesokan harinya, Rani menjalani rutinitas seperti biasa di klub. Tapi malam itu berbeda. Para pelanggan mulai melirik wanita-wanita baru,
dan seolah melupakan keberadaannya. Rani mencoba menarik perhatian, tapi tak seefektif dulu. Salah satu pelanggan tetapnya, Pak Doni, bahkan datang bersama wanita lain, yang jauh lebih muda. "Maaf, Ran. Kamu tetap cantik, tapi sekarang banyak pilihan lain," kata Pak Doni, tanpa rasa bersalah. Ucapan itu menghancurkan sisa-sisa harga diri Rani. Di tengah kepasrahannya, ia kembali ke kamar, menatap tisu pemberian Maya yang sudah kusut karena digenggam terlalu lama. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berbisik, "Aku akan datang, Ki Jagat. Aku siap." Langit sore itu berwarna kelabu. Mendung menggantung rendah seakan tahu bahwa malam ini akan ada yang berubah. Rani berdiri di depan sebuah jalan kecil yang tersembunyi di balik deretan rumah tua di pinggiran kota. Tangannya gemetar memegang alamat yang ditulis Maya di atas kertas tisu. Jalan setapak itu berujung di sebuah gubuk tua yang dikelilingi pohon bambu dan semak belukar. Di depannya tergantung janur kuning dan beberapa benda aneh. Tulang, botol kecil, dan kain merah yang mulai usang. Aroma dupa dan kemenyan terasa kuat menusuk hidung, membuat bulu kuduk Rani berdiri sejak pertama kali menginjakan kaki di pekarangan itu. Rani mengetuk pintu perlahan. Tak lama kemudian, pintu dibuka oleh seorang pria tua berwajah keras, dengan mata yang tajam dan dalam seperti lubang gelap. Ia mengenakan kain hitam dan kalung berisi benda-benda aneh yang berkilau samar. "Kau Rani?" tanyanya dengan suara dalam, seolah sudah tahu siapa yang datang. Rani mengangguk gugup. "Saya ingin susuk, Ki." Ki Jagat memandanginya dari atas ke bawah, seolah menilai lebih dari sekadar fisik. "Susuk bukan sekadar untuk cantik. Ini jalan yang tak bisa kau balikan. Apa kau yakin siap menanggung akibatnya?" "Yang saya tahu, saya tidak mau dilupakan. Tidak mau ditendang begitu saja karena sudah tidak laku," jawab Rani dengan suara gemetar, tapi mata yang mantap. Ki Jagat tersenyum tipis. "Baik. Tapi ingat, sekali susuku tanam, kau bukan lagi hanya milik dunia ini." Rani dibawa masuk ke dalam gubuk. Di ruangan utama, suasananya remang, hanya diterangi lilin dan dupa. Di tengah ruangan, terdapat cermin besar yang retak di sudut atas, dan di bawahnya ada mangkuk tanah liat berisi cairan merah kehitaman. Duduk di depan cermin itu. "Lepaskan semua perhiasan dan biarkan tubuhmu terbuka untuk kutanam kekuatan." Tanpa banyak tanya, Rani mengikuti. Ki Jagat mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tangannya bergerak cepat menabur bunga dan memercikkan air. Ia mengambil jarum emas tipis dan menusukkannya ke bawah mata Rani serta di tulang dada, tempat pusat pesona menurut ilmu hitam. Saat jarum menusuk kulitnya, Rani merasa seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Bukan hanya logam, tapi sesuatu yang lebih dingin, lebih berat seperti jiwa asing. Tiba-tiba, cermin di depannya bergetar sendiri, dan bayangan Rani yang memantul tampak, tersenyum dengan ekspresi menyeramkan. Ki Jagat menghentikan mantranya, lalu menyodorkan selembar kain putih ke Rani. "Mulai malam ini, pantanganmu hanya satu. Jangan pernah menolak lelaki manapun yang menatapmu dengan nafsu. Kalau kau melanggar, susuk akan menuntut." Rani pulang malam itu dengan tubuh lelah, tapi perasaan yang aneh, antara takut dan penuh harap. Saat melintasi jalan pulang, ia merasakan pandangan orang-orang yang sebelumnya tak peduli kini menoleh, bahkan beberapa langsung mengikutinya dengan tatapan haus. Ia tersenyum tipis. "Mereka akhirnya melihatku lagi." Namun ia tak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir ia menjadi dirinya yang sepenuhnya manusia. Malam itu, Rani kembali ke klub tempatnya bekerja. Tak ada yang tahu apa yang telah ia lakukan siang tadi, tapi aura yang ia pancarkan terasa berbeda. Saat ia melangkah masuk, ruangan yang tadinya riuh perlahan menjadi hening. Semua mata menoleh padanya. Bahkan para wanita lain, termasuk Maya, sempat menatapnya dengan ekspresi bingung. Rani tidak mengenakan pakaian baru, tidak pula make-up tebal. Tapi ada daya tarik aneh, sesuatu yang menghipnotis, membuat setiap gerakan tubuhnya terlihat menggoda, bahkan tanpa dia berusaha. Beberapa tamu langsung menghampirinya. Salah satunya adalah seorang pejabat kaya yang biasanya cuek padanya. "Rani,
Kamu kelihatan lain malam ini. Mau temani aku? Katanya sambil menyodorkan segepok uang tanpa banyak basa-basi. Rani tersenyum manis. Dalam hati ia merasa puas. Susuk itu berhasil. Seminggu berlalu, dan hidup Rani berubah drastis. Ia jadi primadona baru di tempat itu. Setiap malam, selalu ada lelaki yang berlomba-lomba mendapatkannya. Tip besar, hadiah mahal, dan bahkan tawaran rumah serta mobil mulai datang. Maya yang dulu paling dicari kini mulai tersisih, dan diam-diam menaruh curiga. Namun, kebahagiaan Rani tidak berlangsung mulus. Suatu malam, setelah menemani seorang pengusaha kaya di sebuah hotel mewah, Rani pulang larut. Di kamar kosnya yang sunyi, ia terbangun karena mendengar suara ketukan. Tok tok tok. Ia melihat jam dinding. Pukul 2.33 dini hari. Siapa yang mengetuk malam-malam begini? Dengan rasa was-was, ia buka pintu. Tapi tak ada siapapun. Saat ia kembali ke kamar, bau anyir menyeruak. Ia memandang ke cermin, dan bayangannya tersenyum sinis. Mulutnya sedikit robek, dan di bawah matanya ada jejak darah mengalir. Meski wajah asli Rani terlihat baik-baik saja. Rani terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Apa ini efeknya? Bisiknya. Keesokan paginya, ia mencoba melupakan kejadian itu. Tapi sejak malam itu, bayangan aneh di cermin mulai sering muncul. Kadang bayangannya tertawa tanpa suara, kadang menangis, kadang berbisik kata-kata yang tak dimengerti. Ia kembali menemui Ki Jagat. Kenapa aku melihat hal-hal aneh? Aku takut. Ki Jagat hanya menggeleng pelan. Itu bukan halusinasi. Itu penunggu, susukmu. Mereka mulai aktif karena pesonamu semakin kuat. Tapi kau harus hati-hati. Jangan pernah melanggar pantangan. Rani terdiam. Ia hampir lupa bahwa setiap keindahan yang ia dapat berasal dari harga yang tak terlihat. Dan harga itu mulai menagihnya. Rani kini hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Para tamu berebut waktu bersamanya. Rekening bannya penuh. Dan ia mulai pindah dari kos kecil ke apartemen mewah hasil pemberian salah satu pelanggan tetap. Namun, di balik senyum dan kilau kehidupannya, bayang-bayang gelap mulai tumbuh diam-diam. Malam demi malam, Rani mulai sulit tidur. Ia sering terbangun karena merasakan seseorang menatapnya dari balik cermin, atau mendengar suara-suara bisikan dari dalam lemari. Suara itu memanggil namanya lirih, tapi jelas. Rani, waktunya membayar. Ia mencoba mengabaikan semua itu. Toh, hasilnya nyata. Ia kembali diinginkan, dihormati, bahkan disembah. Namun, satu malam, ia membuat kesalahan fatal. Seorang lelaki muda, tampan dan pendiam, datang ke klub. Ia tak seperti tamu lainnya yang datang dengan nafsu yang tampak. Lelaki itu justru menatap Rani dengan pandangan iba, seolah bisa melihat sisi rapuhnya. Namanya Adrian, seorang pengusaha muda yang baru pulang dari luar negeri. Mereka berbincang lama. Tidak seperti biasanya, Rani tidak menggoda atau menjual tubuhnya malam itu. Ia merasa nyaman. Seolah ada cahaya kecil yang menembus dunia gelapnya. Ketika Adrian menawarkan untuk mengantarkannya pulang dan hanya ingin menjadi teman, Rani setuju. Mereka tidak tidur bersama. Tidak ada sentuhan. Bahkan Rani menolak saat Adrian hendak mencium tangannya. Itulah awal malapetaka. Malamnya, di apartemen, Rani terbangun oleh suara aneh dari kamar mandi. Ia bangkit dengan langkah berat dan membuka pintu. Cermin di kamar mandi tergores sendiri, membentuk tulisan. Kau menolak nafsu. Kau melanggar pantangan. Tubuh Rani mendadak lemas. Ia mundur, tapi tiba-tiba bayangannya keluar dari cermin, menatapnya dengan mata gelap dan mulut robek penuh darah. Kau milik kami. Jangan bermain cinta. Rani menjerit sekuat-kuatnya. Ia pingsan di kamar mandi malam itu. Esoknya, tubuhnya penuh luka-luka kecil seperti cakaran. Ia mencoba menelepon Adrian, tapi nomor pria itu tidak bisa dihubungi. Rani ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia menyesal pernah menemui Ki Jagat. Namun,
Semuanya sudah terlambat. Susuk itu bukan hanya menempel di tubuhnya. Ia sudah bersatu dengan jiwanya. Setelah kejadian di kamar mandi, hidup Rani berubah drastis. Bukan lagi dalam arti positif. Wajah cantiknya memang tetap memukau, tubuhnya tetap menggoda. Tapi sekarang, ada kehampaan dalam tatapannya, dan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap malam, suara-suara itu kembali. Terkadang terdengar jeritan perempuan, kadang tangisan bayi, kadang suara laki-laki tertawa sinis dari balik lemari atau plafon. Yang lebih mengerikan, tubuh Rani mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Di punggungnya muncul benjolan kecil, seperti bekas gigitan. Setiap malam benjolan itu berpindah tempat, kadang ke bahu, kadang ke dada, kadang ke leher. Seolah sesuatu hidup di bawah kulitnya. Ia kembali menemui Ki Jagat, memohon agar susuk itu dicabut. Namun, sang dukun tua hanya menggeleng dengan tatapan berat. Kau sudah menyatu dengannya, Rani. Susuk itu bukan sekadar logam di dalam tubuhmu. Ia sudah menumbuhkan jiwa. Jiwa yang akan menuntut tumbal. Rani terduduk lemas. Lalu harus bagaimana? Aku tidak kuat lagi, Ki. Aku ingin hidup normal. Aku ingin berhenti. Ki Jagat menarik napas panjang. Kau bisa lepas. Tapi syaratnya berat. Apa? Rani menggigil. Satu nyawa harus kau serahkan sebagai pengganti pesona yang telah kau pakai. Nyawa siapa? Tanya Rani dengan suara nyaris tak terdengar. Ki Jagat menatapnya lurus. Nyawa seseorang yang benar-benar mencintaimu, atau yang paling mencintaimu. Rani pucat pasi. Wajah Adrian terlintas di benaknya. Lelaki yang tak pernah menyentuhnya, tak pernah menilai fisiknya, dan hanya ingin mengenalnya apa adanya. Tapi, sejak malam itu, Adrian menghilang. Tak ada kabar, tak ada jejak, seolah ditelan bumi. Hidup Rani makin kacau. Maya, rekan sesama wanita penghibur yang dulu sempat iri, kini jadi satu-satunya orang yang mendekatinya kembali. Namun saat Maya mencoba membantu, menginap di apartemen Rani demi menjaganya, malam itu Maya mendadak kerasukan. Ia mengamuk, tertawa-tawa seperti orang gila, lalu mendekap Rani erat sambil berbisik. Satu nyawa. Kau harus memilih. Kalau tidak, kami yang memilih. Maya kejang, lalu pingsan. Rani benar-benar di ujung tanduk. Pesona yang dulu ia dambakan, kini menjadi kutukan yang tumbuh di dalam dagingnya sendiri. Setelah kejadian di kamar mandi, hidup Rani berubah drastis. Bukan lagi dalam arti positif. Wajah cantiknya memang tetap memukau, tubuhnya tetap menggoda. Tapi sekarang, ada kehampaan dalam tatapannya, dan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap malam, suara-suara itu kembali. Terkadang terdengar jeritan perempuan, kadang tangisan bayi, kadang suara laki-laki tertawa sinis dari balik lemari atau plafon. Yang lebih mengerikan, tubuh Rani mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Di punggungnya muncul benjolan kecil, seperti bekas gigitan. Setiap malam benjolan itu berpindah tempat, kadang ke bahu, kadang ke dada, kadang ke leher. Seolah sesuatu hidup di bawah kulitnya. Ia kembali menemui Ki Jagat, memohon agar susuk itu dicabut. Namun, sang dukun tua hanya menggeleng dengan tatapan berat. Kau sudah menyatu dengannya, Rani. Susuk itu bukan sekadar logam di dalam tubuhmu. Ia sudah menumbuhkan jiwa. Jiwa yang akan menuntut tumbal. Rani terduduk lemas. Lalu harus bagaimana? Aku tidak kuat lagi, Ki. Aku ingin hidup normal. Aku ingin berhenti. Ki Jagat menarik napas panjang. Kau bisa lepas. Tapi syaratnya berat. Apa? Rani menggigil. Satu nyawa harus kau serahkan sebagai pengganti pesona yang telah kau pakai. Nyawa siapa? Tanya Rani dengan suara nyaris tak terdengar. Ki Jagat menatapnya lurus. Nyawa seseorang yang benar-benar mencintaimu, atau yang paling mencintaimu. Rani pucat pasi. Wajah Adrian terlintas di benaknya. Lelaki yang tak pernah menyentuhnya, tak pernah menilai fisiknya, dan hanya ingin mengenalnya apa adanya. Tapi,
Sejak malam itu, Adrian menghilang. Tak ada kabar. Tak ada jejak. Seolah ditelan bumi. Hidup Rani makin kacau. Maya, rekan sesama wanita penghibur yang dulu sempat iri, kini jadi satu-satunya orang yang mendekatinya kembali. Namun saat Maya mencoba membantu, menginap di apartemen Rani demi menjaganya, malam itu Maya mendadak kerasukan. Ia mengamuk, tertawa-tawa seperti orang gila, lalu mendekap Rani erat sambil berbisik. Satu nyawa. Kau harus memilih. Kalau tidak, kami yang memilih. Maya kejang, lalu pingsan. Rani benar-benar di ujung tanduk. Pesona yang dulu ia dambakan, kini menjadi kutukan yang tumbuh di dalam dagingnya sendiri. Malam itu, Rani duduk termenung di sudut apartemennya yang dingin. Di tangannya tergenggam surat dari Adrian beserta sehelai rambut dan manik-manik susu. Hatinya bergejolak antara harapan dan ketakutan. Apakah ini peringatan atau jebakan? Rani tahu waktu tidak berpihak padanya. Suara-suara gaib semakin keras, semakin mendesak. Ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan memilih tumbal, nyawa seseorang yang benar-benar mencintainya, atau menyerahkan dirinya sendiri untuk mengakhiri penderitaan? Rani teringat pada Adrian, sosok pria yang tulus, yang selalu berusaha menolong tanpa pamrih. Namun, Adrian sudah hilang tanpa jejak. Mungkin saja ia sudah menjadi korban berikutnya. Di tengah kegalauan itu, Rani mendapat tamu tak terduga. Seorang wanita tua berwajah teduh, berpakaian serba putih, yang tiba-tiba berdiri di depan pintu apartemen. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Bu Sari, seorang dukun sakti yang katanya mengetahui rahasia susuk hitam dan cara menghilangkannya. Bu Sari berkata, "Aku datang bukan untuk menjebakmu, tapi untuk membantumu. Susuk itu kuat, tapi bukan tak bisa dihapus. Namun ada syaratnya. Kau harus berani menghadapi kegelapan dalam dirimu sendiri. Tidak ada jalan pintas." Rani bingung, tapi dalam hatinya ia tahu ini satu-satunya harapan. Malam itu juga, Bu Sari memulai ritual pembersihan. Rani harus berhadapan dengan bayang-bayang hitam dalam mimpinya, menghadapi trauma dan dosa masa lalu yang terperangkap dalam susuk. Dalam keadaan setengah sadar, Rani melihat sosok-sosok menyeramkan berkerumun, berbisik, menuntut tumbal. Namun Bu Sari berdiri teguh di sampingnya, memancarkan cahaya putih yang mengusir kegelapan perlahan. Rani pun berbisik dalam hati, "Aku tak mau jadi budak susuk lagi. Aku mau bebas. Aku mau hidup." Perjalanan berat itu baru dimulai. Rani terbaring di tengah ruangan gelap. Tubuhnya bergetar hebat. Ritual Bu Sari berlangsung dengan intens, sementara asap dupa dan mantra kuno memenuhi udara. Di alam mimpi, Rani masuk ke dalam lorong kelam penuh bayangan bergerak. Bayangan-bayangan itu bukan hanya sosok biasa, melainkan roh-roh penasaran yang pernah jadi korban susuk hitam, yang kini menjadi penjaga kutukan. Mereka mengepungnya, berbisik mengancam, "Serahkan nyawamu, atau kami akan menguasaimu selamanya." Tiba-tiba sosok familiar muncul di depan Rani. Sosok itu adalah Adrian. Namun wajahnya berbeda, kosong. Matanya memancarkan kesedihan dan penderitaan yang dalam. Adrian berbisik dengan suara serak, "Maafkan aku, Rani. Aku tak bisa menolongmu lebih lama. Mereka mengambilku agar kau tetap hidup." Rani menangis dalam mimpi itu. Tapi kemudian ia sadar bahwa ini adalah ujian terberatnya. Ia harus memilih, mengorbankan dirinya, atau melawan kutukan dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Dengan segenap keberanian, Rani mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya putih dari dalam diri, cahaya yang Bu Sari ajarkan padanya. Bayangan-bayangan itu berteriak kesakitan, mencoba menahan cahaya itu. Suasana mencekam berubah menjadi penuh ketegangan saat Rani bertarung melawan kutukan yang telah lama menguasainya. Di dunia nyata, tubuh Rani bergeming, berkeringat dingin, dan sesekali mengeluarkan suara seperti berperang. Akhirnya, dengan suara lantang, Rani berteriak, "Aku menolak menjadi budakmu. Aku memilih hidupku sendiri." Tiba-tiba asap di ruangan itu pecah menjadi cahaya yang menyilaukan. Ketika cahaya mereda, Rani membuka mata.
Ia merasa lega, bebas dari beban kutukan susuk, setidaknya untuk saat ini. Namun Busari memperingatkan, ini belum akhir, Rani. Kutukan ini akan terus berusaha kembali. Kau harus siap melawannya seumur hidupmu. Rani mengangguk, air matanya mengalir. Tapi kali ini ia tersenyum penuh harapan. Setelah ritual berat bersama Busari, Rani merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Rasanya seperti beban berat yang selama ini menekan dadanya mulai terangkat. Namun, rasa lega itu tak bertahan lama. Dunia nyata tetap keras dan penuh tantangan. Klien-klien lama yang dulu memberi penghasilan mulai menghindarinya. Desas-desus tentang kematian Maya dan kemisteriusan Rani membuat banyak orang takut mendekat. Rani harus menghadapi kenyataan pahit. Ia kehilangan hampir semua yang ia punya, termasuk kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Selain itu, rasa sakit dan trauma akibat susuk tidak langsung hilang begitu saja. Kadang ia masih merasa tubuhnya lemas dan pikirannya terjebak dalam bayangan gelap. Busari mengingatkan, proses ini butuh waktu. Kau harus kuat dan sabar. Rani juga mulai berusaha memperbaiki hidupnya. Ia mendaftar kursus dan belajar hal baru, mencoba keluar dari dunia kelamnya sebagai wanita penghibur. Namun, godaan dan bayang-bayang masa lalu terus mengintai. Salah satu malam, Rani mendapatkan pesan singkat dari nomor tak dikenal. Jangan lupakan janji kita. Susuk itu belum selesai. Rani merasakan jantungnya berdegup kencang. Apakah ini peringatan baru? Ataukah ada musuh lain yang ingin menghancurkannya? Ia tahu, perjalanan untuk benar-benar bebas masih panjang dan berbahaya. Namun kali ini, Rani bertekad, aku akan melawan hingga akhir. Biar apapun yang terjadi. Rani semakin serius mengubah hidupnya. Ia mengikuti kursus tata boga dan berusaha membuka usaha kecil-kecilan jualan kue dari rumah. Namun, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Setiap kali Rani berusaha melangkah maju, ia merasa seperti ada yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Pesan misterius dari nomor tak dikenal itu tidak berhenti. Kadang berisi ancaman samar. Kadang hanya gambar-gambar menakutkan yang membuatnya sulit tidur. Suatu malam, saat sedang pulang dari kursus, Rani merasa ada yang mengikuti. Langkah-langkah berat di belakangnya, suara nafas yang berat, dan bisikan halus yang hanya ia dengar. Ia berlari sekuat tenaga, tapi bayangan itu selalu ada, menghantui setiap sudut. Rani kemudian mengingat pesan Busari. Kau harus menemukan akar dari kutukan itu, jika ingin benar-benar bebas. Dengan bantuan Busari, Rani memulai pencarian jejak awal susuk haram yang ia tanam dulu. Jejak itu membawanya ke sebuah desa terpencil, tempat seorang tokoh gaib yang selama ini menjadi penguasa gelap susuk tersebut. Rani tahu, untuk benar-benar menutup bab kelam ini, ia harus menghadapi sosok itu. Namun, rasa takut dan ragu masih menguasai hatinya. Apakah ia cukup kuat? Ataukah ia akan menjadi korban berikutnya? Rani menapak jejak yang dibimbing Busari menuju sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut tebal. Di sana, ia mendengar bisikan-bisikan dari penduduk desa yang takut membicarakan sosok yang disebut sang penguasa susuk. Rumor mengatakan, penguasa itu adalah seorang pria tua penuh tato misterius yang menguasai ilmu hitam dan memiliki kekuatan luar biasa. Dengan penuh keteguhan, Rani mendatangi rumah usang di ujung desa, tempat sang penguasa tinggal. Di sana, ia disambut oleh pria tua berjubah hitam dengan mata yang berkilat tajam. Sang penguasa tersenyum sinis, mengetahui kedatangan Rani. Ah, wanita muda yang mencoba melawan takdirnya. Susuk itu adalah bagian dari jiwamu sekarang. Apa yang kau harapkan? Kebebasan? Itu tidak semudah itu. Rani berusaha menahan gemetar, dan berkata, aku ingin bebas. Aku ingin hidup tanpa bayang-bayang kutukan ini. Sang penguasa tertawa dingin, lalu berkata, kau harus bayar harga yang sangat mahal. Tapi aku bisa memberimu pilihan, menjadi budak susuk selamanya, atau korbankan seseorang yang kau cintai. Tiba-tiba Rani merasa dingin menusuk ke tulang. Ia tahu ini ujian terberat. Bukan hanya untuk tubuhnya, tapi juga hatinya.
Namun, kali ini ia tidak sendiri. Dengan tiba-tiba, Busari muncul di belakang sang penguasa, membawa jimat pelindung dan mantra kuat. Pertarungan gaib pun dimulai. Cahaya putih melawan kegelapan hitam. Rani merasa kekuatannya tumbuh, didukung oleh doa dan tekad yang membara. Saat pertarungan mencapai puncak, sang penguasa menatap Rani dengan tatapan penuh kebencian, lalu berkata, "Kau mungkin bisa menang hari ini, tapi kutukan ini akan selalu ada di balik bayangmu." Rani menjawab dengan tegas, "Aku memilih hidupku sendiri. Aku lawan sampai titik darah penghabisan." Setelah pertarungan sengit antara Busari dan sang penguasa susuk, suasana di desa itu berubah menjadi hening. Sang penguasa yang dulu tampak perkasa kini terlihat lemah dan terluka. Rani berdiri di samping Busari, merasa tubuh dan jiwanya penuh dengan energi baru. Meski tubuhnya masih terasa lemah, ia tahu bahwa keberanian dan tekadnya telah membuahkan hasil. "Ini baru permulaan, Rani," kata Busari pelan. "Kutukan mungkin tak sepenuhnya hilang, tapi kekuatanmu untuk melawannya kini jauh lebih besar." Rani mengangguk, menyadari bahwa hidupnya akan terus diuji, tapi kini ia punya harapan. Ia mulai membayangkan masa depan yang lebih cerah, di luar bayang-bayang susuk yang selama ini menjeratnya. Namun, di balik itu semua, pesan dari nomor tak dikenal masih menghantui ponselnya. "Aku takkan berhenti mengganggumu," bunyi pesan terakhir yang masuk. Rani tahu, petualangannya belum benar-benar selesai. Tapi ia siap menghadapi apapun yang datang, dengan kekuatan baru dan hati yang lebih kuat. Setelah kekuatan sang penguasa susuk melemah, Rani dan Busari kembali ke kota dengan perasaan campur aduk. Meski merasa lega, keduanya tahu bahaya belum sepenuhnya hilang. Rani mulai menerima panggilan dari klien lama yang ingin mencoba kembali. Namun ia menolak, bertekad menjalani hidup baru tanpa susuk dan bayangan kelam masa lalu. Suatu malam, pesan terakhir dari nomor misterius itu datang. "Aku ada di sekitarmu, dan aku tidak akan membiarkanmu lepas." Rani merasakan dingin yang menusuk, tapi kali ini ia tak lagi takut. Ia sadar bahwa bagian terberat dari perjalanan ini adalah menghadapi bayang-bayang terakhir dari masa lalunya sendiri. Dengan bantuan Busari, Rani melakukan ritual penutup, sebuah upacara untuk menyingkirkan sisa-sisa susuk yang masih melekat pada jiwanya. Saat ritual berlangsung, bayangan-bayangan gelap muncul lagi, berusaha mengganggu dan menakut-nakuti. Namun kali ini, Rani berdiri tegak, memancarkan cahaya keberanian dan keteguhan hati. Bayangan itu perlahan memudar, dan udara menjadi lebih ringan. Rani tahu, ini adalah titik balik terakhir. Rani berdiri di tengah lingkaran api kecil yang dibuat oleh Busari. Api itu berpendar hangat, mengusir dingin dan kegelapan yang selama ini menyelimuti hidupnya. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, Rani mengucapkan doa penghapus kutukan yang diajarkan Busari. Seketika, rasa berat di dadanya mulai menghilang, digantikan oleh ketenangan dan harapan baru. Ia mengingat masa-masa sulit, semua air mata, rasa takut, dan perjuangan panjang yang telah dilalui. Namun kini, Rani tahu, dia bukan lagi wanita penghibur yang dulu, terperangkap oleh susuk dan kutukan. Dia adalah Rani baru, wanita yang bangkit dari kegelapan, memilih hidup dengan keberanian dan harga diri. Busari tersenyum hangat, lalu berkata, "Ingatlah, Rani, kekuatan sejati datang dari dalam dirimu sendiri." Rani mengangguk, menatap masa depan dengan mata penuh harapan. Meski jalan di depan masih berliku, ia siap melangkah dengan kepala tegak, menggenggam cahaya yang kini menerangi hidupnya.